Sebenarnya aku lagi agak bingung sekarang ya, karena kebagi dua nih, ada yang bilang cocok sama Dikta, ada yang cocok sama Reval, jadi yang mana nih? Netizen maunya saya sama yang mana itu bingung ya. Membagikan tiket gratis itu bentuk rasa syukur aku ya, karena alhamdulillah penonton ketika berhenti di sini udah lewat 500.000. Dan di tahun 2023 ini film drama bisa penontonnya banyak tuh susah banget kan, karena sekarang lagi diwarnai oleh horor gitu. Terus tiba-tiba drama bisa dapat antusias yang luar biasa. Dapat kabar kemarin hari Senin penontonnya nggak drop, tetap stabil. Ya aku bersyukur banget lah ya, karena nggak nyangka bisa kayak gini. Dan ini kan film juga aku memproduseri dari awal ya, terus aku juga yang kerjain marketingnya bareng-bareng sama tim marketingnya Cinemaku Pictures. Jadi ngerasain pusingnya di belakang layar, dan sekarang terbayarkan dengan penontonnya yang terus bertambah di bioskop, studio full. Jadi aku ngerasa bagi-bagi tiket satu studio aku bagi-bagiin tiketnya gitu. Tapi memang sengaja dirimu itu mengeluarkan uang pribadi untuk memang benar-benar udah kalau kalian menonton silahkan seperti apa? Iya, aku sih nggak masalah ya, itu kan juga bentuk rasa syukur aku ya, mungkin sedekah juga gitu buat mereka yang tanggal tua katanya belum turun gajinya gitu ya. Mau nonton susah, mesti nunggu minggu depan. Ya udah aku gratisin aja yang di daerah Jakarta, datang cepet, tapi cepet-cepetan gitu ngambilnya. Kasihan juga sih ada yang nggak dapet gitu, karena emang sistemnya tuh cepet-cepetan, pokoknya siapa cepet dia dapet gitu. Ini benar-benar emang satu studio di booking khusus. Satu studio gratis. Tapi ini emang pertama kali dalam maksudnya dalam kamu atau karir kamu ini baru Iya sih, ini pertama kali ya. Biasanya bagi-bagi tiket tuh mengatasnamakan production house kan. Terus mungkin 10 tiket atau 20 tiket. Tapi kali ini satu studio full aku pribadi, karena itu bentuk rasa syukur aku dan rasa terima kasih aku ke penonton Indonesia sih yang udah antusias menyambut film Ketika Berhenti di Sini gitu. Lili bisa dikatakan kayak semacam soal film-film yang bergenre drama percintaan gitu kan, yang pertama kali tantangannya memang drama-drama. Duh, tantangannya banyak banget ya. Apalagi Ketika Berhenti di Sini tuh beda sama drama percintaan lainnya, karena kita ada unsur teknologi. Harus mengangkat teknologi AI yang itu penonton nggak biasa gitu, nggak biasa orang kenal sama teknologi AI gitu. Jadi dari segi marketingnya sejak awal pun kita memperkenalkan dan mengedukasi publik tentang teknologi AI tersebut gitu, supaya publik tuh ngerti bahwa sekarang tuh ada teknologi AI, dan teknologi yang dikenalkan sendiri di film ini, kacamata look itu kan juga harus kita promoin terus gitu, supaya orang tuh ngerti kenapa sih film ini bisa relate gitu. Walaupun ada teknologi yang nggak nyambung sama dunia nyata, tapi tetap bisa kena di perasaan penonton. Itu kan dari segi marketing dan kontennya pun kita udah harus formulasikan dengan tepat ya, dan efektif juga. Jadi sulit dan tantangannya lumayan besar untuk Ketika Berhenti di Sini. Tapi bisa dikatakan kayak emosi dirimu tertantang juga nggak sih gitu? Sangat tertantang ya, karena tujuan aku bikin production house kan aku pengen mencoba karakter-karakter yang mungkin produser lain belum percaya untuk ngasih karakter itu ke aku gitu. Aku sih ngerasanya gitu, karena aku ngerasanya aku belum mendapatkan karakter yang layer emosinya tuh banyak, atau bisa merasakan banyak hal. Ya pasti paling anak SMA gitu kan, anak kuliah gitu. Aku ngerasa belum sebegitunya dipercaya untuk memegang karakter yang emang layer emosinya berat gitu. Ya udah aku bikin PH sendiri, idealisme aku dan Umay membuat sebuah karya, karakternya juga yang layer emosinya banyak. Itu juga tantangan buat aku kan, karena orang lain gak memberikan kepercayaan itu, aku kasih kepercayaan itu ke diri aku sendiri. Tapi apakah aku bisa? Aku kan harus juga tanggung jawab sama tantangan itu. Jadi lumayan berat banget pas syutingnya, tapi alhamdulillah banyak yang kebawa ya sama air mataku. Jadi bersyukur banget. Tapi di film ini kan Kak sendiri jadi bisa kamu dari film-film sebelumnya. Beda banget, karena kita kayak halus sendiri ya Mbak. Jadi prosesnya itu pas pakai kacamata kan ceritanya ada AI-nya. Proses syutingnya itu take-nya harus 4 kali. Pertama aku ngomong sendiri, aku ngomong sama Brian tapi lightingnya beda. Terus aku ngomong sendiri, terus nanti tiba-tiba Brian in frame sama Briannya sendiri. Jadi kayak di adegan-adegan berat gitu, yang dimana energi dari lawan main tuh penting ya. Kayak ngelihat matanya Brian, dialognya dia itu penting buat aku denger. Tapi ada satu adegan yang dimana aku nggak ngelihat apa-apa, bener-bener menghayal aja ceritanya, ada AI dia di depan gitu, nangis sendiri, dialog sendiri, dan itu lumayan susah karena nggak ada yang mancing, nggak ada yang trigger emosinya gitu. Jadi
tantangannya lumayan lebih daripada film lain sih. Oke, Prilly, bisa dikatakan dirimu kan lagi update ya tentang di rumah memang menanam banyak pohon sayur-sayuran. Itu memang dirimu yang ciptakan hobinya memang sesering itu suka itu kan dirimu menanam. Sebenarnya itu menyenangkan orang tua kali ya. Kayak di sebelah kosong terus aku nanya mau dibikin apa gitu. Mau dibikin, kalau aku sih tadi mikirnya bikin salon pribadi kali ya gitu ya. Tapi pas nanya orang tua, maunya kebun, maunya ini, oh ya udah silakan bikin gitu. Jadi itu sebenarnya menyenangkan orang tua aja. Aku emang nggak ngerti, tukang kebun yang ngatur gitu. Aku cuma bagian manen aja sama masak ya. Cuma itu emang menyenangkan orang tua aja. Mereka maunya apa dipakainya gitu. Ada di dalam sayurannya tuh jenis Semua ada, kangkung, bayam, pokcoy, jambu, jeruk, pepaya, singkong, jagung, semua ada. Nah kalau itu yang milihin siapa Kak Prilly yang pengen jenis-jenis itu mungkin Tentu mama saya, masa saya. Ya pasti dipilih yang kita makan sehari-hari ya, jadi nggak mau bazir. Prilly, ini sedikitnya tentang dirimu yang dibilang lagi deket sama Dita. Ada yang bilang cocok, Krisi nggak sih selalu dijodoh-jodohin sama setiap lawan mainnya? Sebenarnya aku lagi agak bingung sekarang ya, karena kebagi dua nih, ada yang bilang cocok sama Dikta, ada yang cocok sama Reval, jadi yang mana nih? Netizen maunya saya sama yang mana itu bingung ya. Cuma aku bersyukur karena setiap aku project, orang pasti ngejodohin aku sama lawan main aku. Itu artinya acting kita dapat gak sih gitu kan. Sama Mas Dikta dibilang cocok, tapi sama Reval pas launching film ini dibilang cocok juga. Sampai ada fanbase-nya masing-masing gitu ya. Yang bikin lucu, mereka berdua berantem gitu kadang. Fanbase-nya aku sama Dikta, fanbase-nya aku sama Reval, fanbase-nya aku sama Reza berantem. Cocokan sama ini gitu. Tapi aku mikirnya kayak ini anugerah, berarti mereka nonton karya aku, mereka kebawa. Dan berarti acting aku sama lawan main aku berhasil, itu kan yang paling penting ya. Kalau kedepannya aku sama siapa, lillahi ta'ala ya mbak, doain aja yang terbaik gitu. Tapi kamu sendiri kalau misalnya sama lawan main di film-film kamu sendiri, itu biasanya seperti apa sih? Apalagi ketemu dengan lawan main yang selalu beda-beda Iya. karakter gitu. Ini selalu ditanyain ya sama aku setiap aku bikin film, apa sih treatmentnya, kok kayaknya chemistry-nya dapet terus gitu ya. Jujur aku bukan method actor yang punya metode khusus untuk bangun chemistry sama lawan main. Aku bener-bener nggak tahu caranya bangun chemistry sama lawan main gimana. Cuma aku tuh emang orangnya kan suka ngobrol ya, suka cerita, suka receh gitu ya. Aku sesimpel melibatkan lawan main aku di dalam ceritaku aja. Misalnya tiba-tiba aku cerita sama dia soal hari-hari aku, atau kalau aku bercanda aku ngasih tahu dia gitu bercandaannya apa, jadi kita ketawa bareng. Nah pas di dunia nyatanya kita udah beneran berteman dan beneran deket, akhirnya pas kita main film tuh chemistry-nya muncul dengan sendirinya gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak oke, syuting film terus tiba-tiba jadi jalan sama yang ini, bangun chemistry kayak ala-ala pacaran. Aku nggak pernah ada kayak gitu. Jadi udah kita temenan aja di lokasi syuting, ketawa-ketawa, aku bikin dia nyaman sama aku, jadi pas beradegan itu dia juga nyaman gitu. Tapi pernah nggak sih ada kayak lawan main kamu, film-film yang kamu lakonin itu yang agak susah gitu buat dapat chemistry, atau biasa kalau susah dapat apa sih yang kamu lakukan biar dapat gitu? Saya pikir dulu ya jawabannya. Soalnya lawan main saya baik-baik semua gitu, jadi nggak pernah ada yang aku kayak aduh kayaknya susah nih gitu. Mungkin yang aku terlalu ngefans Reza Rahadian ya, aku kan ngefans sama dia, jadi aku yang deg-degan gitu loh, mau cerita deg-degan, mau deketin juga deg-degan, mau bercanda takut dia bete gitu. Tapi ternyata dia sama kayak aku, suka cerita, suka bercanda, dan akhirnya kita malah deket di dunia nyata sebagai partner kerja, sebagai sahabat gitu ya. Ya paling itu doang, karena akunya yang takut gitu, karena aku udah lama mengidolakan dia, tiba-tiba main bareng gitu. Tapi sisanya aman sih, semuanya jadi temen deket semuanya. Tapi berarti lawan main dari film-film yang kamu lakoni yang benar-benar viral gitu ya, yang sampai sekarang masih akrab jalan di luar film, maksudnya sampai masih akrab main gitu, ada nggak sih mungkin selain Reza, Reval, Brian, maksudnya Brian sama Reval tuh kalau kayak Brian suka ngajakin aku olahraga, Reval juga kalau ada apa-apa ayo kita jalan gitu. Ya Mas Dikta juga sekali-sekali, tapi kan dia sibuk manggung ya. Jadi sebenarnya semuanya akrab aja sama aku. Soalnya aku orangnya ayoan aja, kalau diajak jalan ayo boleh gitu. Jadi ya emang jadinya sama semuanya akrab gitu. Berarti judul baru, teman baru ya? Betul, judul baru, teman baru, kebiasaan baru. Kadang saya juga ikut kebiasaannya mereka gitu. Oke, thank you ya Kak. Terima kasih. Kita mau masuk.